Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbil athhar, amma ba'du. Ramadan adalah sekolah, tempat di mana kita banyak mendapatkan yang namanya pelajaran, khususnya dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia di zaman sekarang ini yang penuh dengan persaingan. Yang mana pelajaran yang dapat kita ambil dari Ramadan, di antaranya satu, Ramadan mengajarkan kita untuk sabar. Ramadan telah melatih kita lewat ibadah puasa yang kita lakukan, lewat ibadah puasa yang kita laksanakan, menahan lapar dan haus mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Walaupun rasa haus mencekik tenggorokan, rasa lapar melilit perut, kalau waktu maghrib belum masuk, kita jangan coba-coba mengambil makanan dan minuman untuk kita makan, untuk kita minum. Artinya apa? Ramadan mengajari kita untuk sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan di zaman sekarang ini. Banyak orang mau cepat kaya tapi tidak sabar. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan. Penjual yang mau cepat kaya akhirnya dia kurangi takarannya atau timbangannya, curang dalam berdagang. Pejabat ataukah wakil rakyat yang diberikan amanah, boleh jadi mereka tidak sabar untuk menjalani kehidupan ini, mau cepat kaya. Akhirnya apa? Dia pun korupsi. Kenapa? Tidak sabar mau cepat kaya. Apalagi ada orang mau cepat kaya, akhirnya tipu saudaranya. Dijanji misalnya untuk diberangkatkan haji atau umroh, namun ternyata mereka lari, ataukah ternyata mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia tawarkan kepada jamaahnya. Mau cepat kaya tapi tidak sabar, janji saudaranya berangkat ke tanah suci, namun hanya dibawa ke tanah abang. Ini contoh, beberapa contoh orang yang tidak sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, Ramadan mengajari kita untuk pandai bersyukur. Apa yang ada di hadapan kita, kita syukuri. Di saat azan maghrib berkumandang, walaupun itu hanyalah air segelas yang ada di hadapan kita, ataukah hanya sebutir kurma yang ada di hadapan kita, jangan menunggu pesanan makanan kita misalnya yang lagi ojek online pesan makanan, belum sampai makanan tersebut sudah masuk waktu maghrib, sehingga kita mau mengundur waktu berbuka sambil berpikir kalau lama kah ini berbuka, pasti banyak pahalanya karena lama menahan lapar dan haus. Padahal sebaliknya justru membuat puasa kita makruh. Kenapa? Karena disunatkan untuk segera berbuka kalau sudah masuk yang namanya waktu maghrib atau waktu berbuka. Artinya apa? Ramadan mengajari kita apa yang ada di hadapan kita, mari kita syukuri sebagai nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jikalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah tersebut, insya Allah yakin dan percaya kita pun senantiasa bahagia, hati kita pun tenang karena kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri nikmat Allah, guru-guru kita, para ulama telah mengajari kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kehidupan dunia, mari kita melihat ke bawah. Artinya apa? Setelah kita bekerja keras mencari apa yang namanya rezeki, begitu rezeki itu telah kita dapatkan setelah bekerja keras membanting tulang, maka bandingkanlah rezeki itu dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Maka kita pun senantiasa sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk pandai bersyukur. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk pandai berkasih sayang dengan sesama. Lewat ibadah Ramadan,
mengetuk hati kita setelah merasakan lapar dan haus. Coba rasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Mungkin ada saudara kita lebih dari sehari semalam tidak mendapatkan yang namanya sesuap nasi. Lewat Ramadan ini mengetuk hati kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, sehingga kita mau bersedekah, sehingga kita mau berinfak, sehingga kita pun terketuk untuk mengeluarkan yang namanya zakat harta kita, yang mana minimal 2,5% di situ sesungguhnya ada hak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ramadan mengajarkan kita berkasih sayang terhadap sesama. Banyak lagi yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar. Ramadan mengajarkan kita untuk bersyukur. Ramadan mengajarkan kita untuk berkasih sayang dengan sesama. Pertanyaannya, siapa zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang telah mengajarkan kita lewat Ramadan untuk berkasih sayang dengan sesama? Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah Allah mengajarkan kita lewat ibadah puasa untuk bersabar, siapa zat yang maha sabar itu? Zat yang maha sabar itu dialah Allahu As-Sabur. Lewat Ramadan mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Pertanyaannya, siapa zat yang maha syukur itu? Zat yang maha syukur itu ialah Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Lewat Ramadan Allah mengajari kita kejujuran. Walaupun tidak ada yang lihat, kita mempertahankan yang namanya puasa kita. Tidak ada manusia yang melihat kita. Boleh saja kita mau makan minum karena tidak ada manusia yang melihat, namun ada Allah yang menyaksikan kita. Ramadan mengajarkan kita untuk jujur. Siapa zat yang maha jujur itu? Ialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Artinya apa? Lewat ibadah puasa sesungguhnya Allah mengajari kita sedikit demi sedikit mampu mengamalkan dari nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Bukankah ayat yang pertama yang turun di bulan suci Ramadan perintah membaca Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi hamba sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.